Komunikasi adalah salah satu keterampilan terpenting yang kamu butuhkan untuk kehidupan yang sukses, oleh Catherine Pulsifer. Selamat siang Ibu Rahmi dan rekan-rekan PPT LH24. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel yang telah kami tulis, di mana artikel kami berjudul Kalimat Efektif dalam Media Sosial Pemerintah. Nah, seperti kutipan yang saya telah sebutkan tadi, dan seperti judul kami akan membahas mengenang bentuk kalimat efektif dalam media sosial pemerintah yang melanggar syarat-syarat kalimat efektif. Dan pada presentasi hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kelompok saya, yaitu Siregar, kemudian Raja Ahmed Al-Zuhyar, serta Samuel Yesua Lazuardi, bersama saya sendiri Amanda Masyala, sebagai moderator hari ini. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya Luis dan saya. Selanjutnya Luis, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk membagikan pengalaman hidupnya sehari-hari melalui sebuah media. Ekspresi wajah, bahasa tubuh, cara berbicara, dan sebagainya. Itu adalah cara berkomunikasi yang berbeda. Komunikasi bisa diartikan sebagai pertukaran informasi atau pengetahuan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Amanda. Iya, terima kasih Luis. Keberhasilan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan tergantung pada bagaimana informasi disampaikan kepada orang lain. Penggunaan kalimat dan pemilihan frasa akan berpengaruh besar terhadap bagaimana informasi yang ditransmisikan tiba dalam komunikasi. Menggunakan kalimat kunci kasih. Kalimat efektif dibutuhkan di berbagai tulisan seperti makalah, skripsi, artikel yang biasanya beredar di media sosial. Media sosial adalah sebuah teknologi yang digunakan oleh semua orang, terutama masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa syarat yang harus dipenuhi saat membuat kalimat efektif, yaitu keutuhan, kesejajaran, kefokusan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Syarat-syarat ini akan membuat kalimat lebih mudah dipahami, dan makna dari kalimat akan tersampaikan dengan tepat kepada pembicara atau pendengar, yang akan menimbulkan sebuah komunikasi yang berhasil dan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah. Apakah Direktorat Jenderal Pajak sudah menggunakan kalimat yang efektif pada sosial medianya? Apakah sosial media Humas Pemkot Balikpapan sudah menggunakan kalimat yang efektif di publik? Kalimat? Apakah sosial media Kementerian BUMN sudah menggunakan kalimat yang efektif? Dan apakah sosial media Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah menggunakan kalimat yang efektif? Selanjutnya, rekan saya Luis akan melanjutkan tujuan penelitian. Baik, tujuan penelitian ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sosial media pemerintah sudah menggunakan kalimat yang efektif. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sosial media Humas Pemkot Balikpapan sudah menggunakan kalimat yang efektif. Yang ketiga, Kementerian menggunakan untuk mengetahui apakah sosial media Kementerian BUMN sudah menggunakan kalimat yang efektif. Yang terakhir, untuk mengetahui apakah sosial media Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah menggunakan kalimat yang efektif. Ya, terima kasih Luis. Selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian yang akan dibahas oleh Samuel. Silakan Samuel. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Adalah penelitian kualitatif, yang berarti penelitian dilakukan dengan mengobservasi data deskriptif berupa tulisan. Lalu sumber penelitian berasal dari media sosial pemerintah Indonesia, seperti situs website pemerintah, Instagram, dan Twitter pemerintah. Adapun langkah kerja dalam penelitian ini dimulai dari proses mengumpulkan data dari media sosial pemerintah Indonesia, lalu menganalisis data yang sudah didapat, menjelaskan dan memperbaiki kalimat yang salah, dan terakhir membuat kesimpulan dari hasil data yang didapat. Saya berikan kembali kepada moderator. Baik,
Selanjutnya akan dibahas oleh Reza, yaitu landasan teori. Silakan Reza. Baik, terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Keutuhan. Menurut A. Supriyadi tahun 2020, keutuhan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Keutuhan dapat dilihat dari keterkaitan makna yang ada di antara unsur dalam kalimat tersebut. Berikut ada kalimat efektif. Abdul Razak tahun 1990 menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran penyampai atau pembaca, tepat seperti apa yang disampaikan. Berikut kelogisan menurut Dharma tahun 2007, kelogisan adalah turunan dari logis yang merupakan masuk akal. Berikut ada kecermatan. Menurut Alex tahun 2016, kecermatan terkait dengan ketepatan pemilihan kata dan kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda. Berikut adalah kefokusan. Menurut Alex tahun 2016, kefokusan adalah penulisan kalimat efektif yang memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami. Berikut ada kehematan. Menurut Isnainin tahun 2021, kehematan adalah penggunaan kata yang ringkas dan tidak bertele-tele, namun tidak mengurangi makna dan atau mengubah informasi. Kesejajaran. Menurut Kurniawan tahun 2022 mendefinisikan kesejajaran sebagai pemakaian bentuk kata atau juga sebuah frasa imbuhan yang memiliki kesamaan, baik itu dalam bentuk atau fungsinya. Berikut ada pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintah berarti suatu sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian darinya. Berikut ada media sosial. Menurut Michael Cross tahun 2013 menyatakan bahwa media sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan orang untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi melalui konten berita berbasis web. Ya, terima kasih Reza. Berikutnya kita akan membahas hasil pembahasan penelitian hari ini yang akan dibaca oleh Raja. Silakan Raja. Oke, berikut saya akan contoh dari lembaga Direktorat Jenderal Pajak. Kalimatnya itu berbunyi dapat mengunjungi helpdesk BPS kantor pusat DJP, kantor wilayah DJP, dan kantor pelayanan pajak. Perbaikan yang seharusnya adalah helpdesk dapat dikunjungi di PPS kantor pusat DJP, kantor wilayah DJP, dan kantor pelayanan pajak. Kalimat tersebut telah melanggar persyaratan dari keutuhan kalimat efektif. Berikut saya akan menjelaskan tentang kesalahan efektif dalam sosial media pemerintah Humas Balikpapan. Mereka yang menjadi pengurus adalah orang-orang yang dianggap berkompeten di bidang masing-masing. Kalimat ini terdapat pelanggaran dalam syarat kehematan kesejajaran. Perbaikan tersebut adalah mereka yang menjadi pengurus adalah orang yang dianggap kompeten di bidangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Louis. Silakan, Louis. Berikut saya akan memberikan contoh kesalahan kalimat efektif dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalimatnya, pemerintah juga tidak henti-hentinya untuk mengajak masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas. Seharusnya ditulis pemerintah juga tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas. Kalimat tersebut melanggar salah satu syarat kalimat efektif, yaitu kehematan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Samuel. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu kesalahan yang dapat ditemukan pada sosial media Kementerian BUMN. Berikut salah satu contoh kalimat yang diambil. Diharapkan program percepatan ini dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap APBN sejalan dengan fokus Menteri BUMN Erick Thohir yang akan melakukan transformasi BUMN 2 tahun. Pada kalimat tersebut tidak terdapat subjek, sehingga seharusnya ditulis program percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap APBN sejalan dengan fokus Menteri BUMN Erick Thohir
yang akan melakukan transformasi BUMN 2 tahun ke depan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Amanda. Baik, selanjutnya saya akan membahas kesalahan di Instagram Dinas Kesehatan Kota Semarang. Beredar video saat petugas vaksinasi yang belum jadi memberikan vaksin COVID-19 kepada anak. Kalimat ini tidak efektif karena melanggar syarat kecermatan. Penggunaan kalimat yang belum jadi sesudah kata petugas vaksinasi dan kalimat beredar video saat petugas vaksinasi menimbulkan sebuah makna yang rancu, seperti petugas vaksinasi yang belum jadi dan beredarnya video saat vaksinasi. Mati jadi beredar video peristiwa petugas vaksinasi tidak jadi memberikan vaksin COVID-19 kepada anak. Berikutnya kita akan membahas kesimpulan yang akan dibaca oleh Raja. Silakan Raja. Kesimpulan yang dapat kami ambil setelah melakukan penelitian tersebut adalah, pertama, terdapat kesalahan dalam syarat keutuhan pada media sosial Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, terdapat kesalahan dalam syarat kehematan, kelogisan, dan kefokusan pada media sosial Humas Pemkot Balikpapan. Yang ketiga, terdapat kesalahan dalam syarat kehematan pada media sosial Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keempat, terdapat kesalahan dalam syarat keutuhan dan kehematan pada media sosial Kementerian BUMN. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam syarat kehematan, kecermatan, dan keutuhan pada media sosial Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk memberi pantun, yaitu adalah di Kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni, semua audien yang kami hormati, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Iya, terima kasih Raja. Sekian dari kelompok kami untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengar.